pemain timnas Indonesia U20. Muhammad Ragil mengungkap kondisi timnya jelang lawan Iran di Piala Asia U20 2025. Timnas Indonesia U20 akan mengawali perjuangan di Piala Asia U20 2025 melawan Iran pada laga pembuka grup C, Kamis pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Ragil menyatakan skuad muda Garuda siap tempur pada laga ini. Alhamdulillah persiapan terakhir buat melawan Iran berjalan lancar dan baik. Semua pemain dalam kondisi baik dan siap buat besok pertandingan menghadapi Iran, kata Ragil di situs PSSI. Optimisme juga disampaikan pelatih timnas Indonesia U20 Indras Jafri. Ia menegaskan sudah mematangkan strategi menghadapi tim sekuat Iran. Timnas Indonesia U20 punya rapor merah kalah bersua Iran. Kemenangan akan jadi sejarah setelah 55 tahun tak pernah mengalahkan Iran di level U19 atau U20. Bukan tak mungkin tim merah putih menghadirkan kejutan dari pertandingan nanti. Pascal Struijk, EKS pemain timnas Belanda U17, kabarnya menjadi target naturalisasi PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Langkah ini menjadi bagian dari upaya besar Patrick Kluivert untuk memperkuat skuadnya jelang 4 laga krusial di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pascal Struijk yang berposisi bek tengah saat ini membela Leeds United yang berlaga di EFL Championship. Pemain yang lahir di Deurne, Belgia, 11 Agustus 1999, memiliki keistimewaan dalam posisi bermain. Selain sebagai bek tengah yang tangguh, pemain bertinggi 190 cm itu juga bisa berperan sebagai gelandang bertahan. Struijk memiliki pengalaman internasional di level U17 bersama timnas Belanda pada 2016, di mana ia mencatatkan 3 assist. Struijk memiliki garis keturunan Indonesia dari kakek dan neneknya yang lahir di Hindia Belanda. Dengan rekam jejak profesional yang mentereng dan usianya yang masih produktif, Struijk bisa menjadi pengganti ideal untuk memperkuat lini belakang Indonesia. Selain itu, pengalaman Struijk bermain di kompetisi Inggris yang terkenal dengan intensitas tinggi dapat meningkatkan kualitas permainan Indonesia. Lini belakang yang kokoh akan menjadi kunci menghentikan serangan dari tim-tim lawan yang memiliki pengalaman dan kualitas. Jika berhasil menaturalisasi Struijk, akan menjadi salah satu pemain belakang dengan pengalaman internasional tertinggi di skuad Indonesia. Namun, proses ini tentu tidak tanpa tantangan. Selain menyesuaikan diri dengan gaya permainan timnas, Struijk juga perlu beradaptasi dengan atmosfer sepak bola Asia yang berbeda dari Eropa. Kevin Dix menegaskan dirinya sangat sepenuh hati ketika memutuskan untuk membela timnas Indonesia. Nama Kevin Dix sudah resmi menjadi WNI. Namun, ia butuh waktu lama karena dirumorkan bakal dinaturalisasi di awal-awal era kepelatihan Shin Tae-yong. Artinya, ada sekitar 4 tahunan rumor tersebut terus bergulir. Pada akhirnya, bek 28 tahun tersebut menjalani sumpah WNI pada 8 November 2024. Kevin Dix langsung menjalani laga debut melawan Jepang. Akan tetapi, pertandingan pertamanya bersama tim Merah Putih kurang manis karena mengalami cedera. Menariknya, ketika Dix pulang kampung membela timnas Indonesia, FC Copenhagen mengirim tim dokumentasi yang membuat dokumenter untuk pemain keturunan asal Maluku tersebut. Dalam tayangan trailer, Kevin Dix mengatakan bahwa kakek serta neneknya lahir di Indonesia. Jadi, ia eligible membela skuad Garuda. Dix menegaskan bahwa dirinya sepenuh hati ketika memutuskan pindah untuk bermain di timnas Indonesia. Saya besar di sebuah desa kecil di Belanda bernama Vaassen. Kakek serta nenek saya lahir di Indonesia. Saat saya membuat keputusan, saya melakukannya dengan sepenuh hati. Saya tidak akan pernah melupakan momen itu, tegas Dix. Jayden Oosterwolde mengaku bahwa ia pernah mendapat panggilan dari PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Bahkan ia juga mendapat panggilan untuk memperkuat Suriname. Namun, ia memilih untuk menunda keputusannya untuk memilih Indonesia atau Suriname. Sebab, pemain berusia 23 tahun itu masih berharap mendapat panggilan dari timnas Belanda.
Diketahui, Jayden Oosterwolde merupakan salah satu pemain Belanda yang memiliki darah Indonesia-Suriname. Memang, tidak diketahui betul dari mana asal-usul Indonesia yang dimiliki oleh pemain Fenerbahce itu. Namun, dalam wawancaranya pada 2020 lalu, Oosterwolde mengaku bahwa ia mendapat panggilan dari PSSI untuk memperkuat Indonesia dan juga mendapat panggilan untuk memperkuat Suriname. Akan tetapi, ia masih berharap untuk mendapat panggilan dari timnas Belanda. Jayden Oosterwolde sendiri kini menjadi pemain kunci di lini pertahanan raksasa Turki Fenerbahce. Pada musim ini saja, ia telah bermain sebanyak 14 pertandingan bersama klub berjuluk The Yellow Canaries itu. Jika ditotal, sejak ia bergabung Fenerbahce pada musim panas 2023 lalu, pemain berpostur 189 cm itu telah mencatatkan 2 gol dalam 62 penampilannya di semua kompetisi. Meskipun ex-pemain muda Twente itu menjadi pilihan utama di skuad asuhan Jose Mourinho itu, tetapi Oosterwolde belum sama sekali mendapat panggilan dari timnas Belanda. Dari hal itulah, Indonesia dan Suriname sama-sama memiliki peluang untuk menaturalisasi pemain kelahiran Zwolle tersebut. Akun Instagram Oranje Indonesia yang merupakan perwakilan KNVB di Indonesia membuat heboh karena mengunggah foto Miss Hilgers dan Ian Maatsen. Melansir dari laman resmi KNVB, Oranje Indonesia adalah program dari KNVB yang membuat konten beria tentang timnas Belanda dan aktivitasnya dengan bahasa Indonesia. Sebab, di Indonesia sendiri banyak sekali supporter yang mendukung timnas Belanda. Sehingga, KNVB meluncurkan Oranje Indonesia. Menariknya kini di postingan Instagram terbarunya, mereka menampilkan potret Miss Hilgers yang sedang menjalani proses naturalisasi. Tidak hanya itu, dalam foto tersebut juga ada satu pemain keturunan lain. Ia adalah Ian Maatsen yang kini berkarir di Aston Villa. Postingan ini sontak membuat warganet tanah air heboh. Banyak yang bertanya-tanya apakah ini bak kode jika Maatsen mau memperkuat timnas Indonesia. Bahkan akun Instagram yang biasa menyoroti pemain keturunan seperti Football Talent Nesia memberikan emoji mata melirik. Kendati begitu, memang tidak ada pernyataan langsung apakah Ian Maatsen mau membela timnas Indonesia. Apalagi dirinya juga bisa membela 3 negara, yaitu Belanda, Indonesia, dan Suriname. Pemain yang punya harga pasar fantastis sebesar 695,27 miliar juga belum lama ini dipanggil ke Belanda senior untuk Euro 2024. Namun, ia sama sekali belum bermain sehingga masih eligible jika nantinya ingin memperkuat skuad Garuda.